Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. عباد الله فإن الله تعالى قال في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabatnya menjelaskan tentang keutamaan Islam, menjelaskan tentang amalan-amalan yang memasukkan seseorang ke dalam surga. Kemudian juga beliau menyinggung, menceritakan salah seorang yang tidak pernah beramal kebaikan satupun, namun Allah memasukkannya ke dalam surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah berkata, Naza'a rajulun lam ya'mal khairan qattun ghusna syaukin anit tariq. Telah memotong salah seorang pria dahan yang berduri dari jalanan, yang mana dia belum pernah beramal kebaikan sekalipun. Kemudian Rasulullah menjelaskan, imma kana fi syajaratin faqata'ahu wa fa'alqahu. Bisa jadi dahan itu adalah di pohon, kemudian dia potong, kemudian dia hilangkan, disingkirkan dari jalanan manusia. Wa imma kana mawdu'an fa'amatahu, atau duri itu, dahan itu memang sengaja diletakkan, kemudian dia menyingkirkannya dari jalan itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poinnya, bagaimana Rasulullah menjelaskan apa balasan yang Allah berikan kepada orang ini. Rasulullah menjelaskan, fasyakarallahu lahu biha. Allah berterima kasih kepada orang ini, fa'adakhalahul jannah, dan Allah memasukkannya ke dalam surga. Apakah orang ini termasuk orang yang rajin sholat, yang selalu puasa, qiyamul lail, membayar zakat? Tidak dijelaskan di sini. Yang jelas Rasulullah mengatakan, lam ya'mal khairan qattun, belum pernah berbuat baik sekalipun. Subhanallah. Sungguh hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa pentingnya bagi seorang muslim, pengikut Nabi Muhammad SAW, mengamalkan amalan yang mulia ini, yaitu imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan duri atau gangguan dari jalanan. Memang terlihat sepele di kebanyakan manusia, namun amalan ini sangatlah agung, balasannya sangatlah besar, sebagaimana Rasulullah menjelaskannya dalam cerita tadi. Wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita hayati, dapatlah kita menyimpulkan bahwa jalanan yang ada di muka bumi ini adalah nikmat yang besar. Jalanan-jalanan yang ada di muka bumi ini adalah tanda atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Allazi ja'ala lakumul arda mahda." Dialah Allah yang telah menciptakan bumi bagi kalian sebagai tempat menetap, sebagai tempat tinggal. Wa ja'ala lakum fiha subula. Dan Allah telah juga menjadikan di atasnya subula, jalan-jalan, la'allakum tahtadun, supaya kalian mendapat petunjuk. Maka selayaknya bagi kita untuk mensyukuri nikmat yang besar ini dengan menjaganya, menjaga jalan-jalan kita, memberikan haknya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menyikapi
imatatul adza. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, "Uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha." Telah diperlihatkan kepadaku ketika Isra dan Mi'raj amalan-amalan umatku, baik amalan-amalan buruk ataupun amalan-amalan yang baik. Fawajadtu, maka aku dapati min mahasini a'maliha al-adha yumatu anit tariq. Aku telah mendapatkan, aku telah melihat bahwa kebanyakan dari amalan-amalan baik umatku ini adalah gangguan yang disingkirkan dari jalan. Fawajadtu, kemudian Rasulullah menjelaskan, min masawi'i a'maliha, dari amalan-amalan yang buruk dari umatku ini adalah an-nakha'atu takunu fil masjid la tudfan. Kotoran atau dahak yang dibuang di masjid kemudian tidak dikuburkan atau tidak dihilangkan. Waliyadu billah. Ternyata agama kita ini adalah agama yang agung, agama yang menjaga kebersihan, agama yang memperhatikan kehidupan sosial kita. Dan Allah sangat membalas dengan balasan sangat besar bagi orang yang mengamalkan amalan ini, yaitu imatatul adza anit thariq. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain juga Rasulullah menjelaskan, laqad ra'aitu, Rasulullah menceritakan beliau telah melihat ketika Isra dan Mi'raj, rajulan fil jannah, aku telah melihat seorang yataqallabu fil jannah, berayun-ayun di surga. Kenapa? Fi syajaratin qata'aha, karena dia telah memotong dahan anit thariq yang mengganggu jalan, kanatut dinas, yang mana dahan ini mengganggu manusia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mafhum mukhalafahnya atau sebaliknya, seandainya menyingkirkan gangguan dari jalanan itu adalah pahalanya besar, adalah amalan yang mulia, berarti sebaliknya meletakkan gangguan atau duri di jalanan atau mengganggu pejalan kaki atau siapapun yang menggunakan jalan adalah dosa bagi kita. Allah telah menetapkan, sebagaimana Allah menjadikan hukum rajam bagi pelaku zina, cambuk bagi pelaku peminum khamar, maka Allah juga telah menjadikan hukum tertentu bagi orang yang meletakkan gangguan di jalan dengan kejam. Sebagaimana Allah berfirman, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada. Tidak ada balasan bagi orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan berbuat keburukan dan berbuat kerusakan di muka bumi, an yuqattalu, kecuali mereka dibunuh, au yusallabu, atau mereka disalib, au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, atau dipotong tangan dan kakinya dengan cara silang, au yunfau minal ardi, atau diusir, dihilangkan dari negara mereka, diusir dari negara mereka. Dzalika lahum khizyun fid dunya, itulah bentuk kehinaan bagi mereka di dunia ini. Walahum fil akhirati adzabun azim, dan bagi mereka di akhirat ada azab yang lebih besar. Ini hukuman untuk siapa? Bagi orang yang mengancam, mengganggu manusia di jalanan dengan cara yang kejam, seperti qutta'ut thariq, penghadang, penyamun, tukang begal dan sebagainya, yang mana mengancam keamanan manusia, mengancam jiwa manusia, mengancam harta dan kehormatan manusia di jalanan. Sungguh besar agama kita ini mengatur segala kehidupan sosial sehingga umat ini berjalan hidup damai dan tentram. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis lain mengatakan, man adzal muslimin wajabat alaihi la'natuhum. Siapa yang mengganggu manusia fi turuqihim, di jalan-jalan mereka, maka laknat orang-orang pasti berlaku untuknya. Man adzal muslimin fi turuqihim wajabat alaihi la'natuhum. Siapa yang mengganggu orang muslim di jalannya, maka pasti berlaku untuknya laknat mereka.
Apa itu laknat? Laknat adalah dijauhkan dan diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah juga pernah menjelaskan, ittaqu al-la'anain. Bertakwalah kalian, jagalah diri kalian agar tidak termasuk dua orang yang dilaknat. Kemudian sahabat bertanya, mal la'anani ya Rasulullah? Apa itu dua orang yang dilaknat? Rasulullah menjelaskan, alladzi yatakhalla fi tariqin nas. Orang yang buang kotoran di jalan manusia. Orang yang berak di jalan manusia. Wa fi dhillihim, dan di tempat mereka berteduh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sepatutnya bagi kita untuk bertakwa, menjaga larangan-larangan Allah terhadap jalanan, dan melaksanakan perintah-perintah Rasulullah dalam menyikapi jalanan kita. Sepatutnya seorang muslim menjadi pelopor. Jika melihat ada duri atau batu yang ada di jalanan, maka dia yang bersegera untuk menghilangkannya dari jalanan. Sepatutnya seorang muslim tidaklah mengganggu pejalan kaki. Mungkin banyak dari kita yang masih memarkirkan jalanan di pinggir-pinggir jalan sehingga membuat orang susah untuk lewat. Mungkin masih ada dari kita yang mana suara knalpotnya, suara motornya, suara mobilnya mengganggu pejalan kaki yang lain. Mungkin juga ada dari kita yang masih mengendarai kendaraannya dengan kecepatan penuh, kecepatan yang gila, sehingga mengancam nyawa orang lain. Wal'iyadu billah. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah li walakum walil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat sejarah para salaf kita, bagaimana mereka mengamalkan hadis ini, adalah sahabat Mu'adz bin Jabal. Suatu ketika beliau berjalan dengan seorang pria. Lalu beliau mengangkat sebuah batu dari jalanan dan mengeluarkannya atau menyingkirkannya. Maka pria tadi bertanya, wahai Mu'adz, ma hadza? Kenapa ini? Maka Mu'adz berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah berkata, man rafa'a hajaran minat tariq kutibat lahu hasanah. Siapa yang mengangkat batu dari jalanan, yang mana batu ini mengganggu pejalan kaki, kutibat lahu hasanah, maka dituliskan bagi dia kebaikan. Wa man kanat lahu hasanah dakhalal jannah. Siapa yang memiliki kebaikan, maka dia masuk surga. Maka hadis-hadis ini selalu diamalkan oleh para sahabat kita yang mulia, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam cerita yang lain, yang mana masyhur, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjabat sebagai Amirul Mukminin, beliau berkata dengan ungkapannya yang masyhur, "Lau atharat baglatun fil Iraq." Seandainya ada binatang bigol yang tergelincir, yang terjatuh di Irak, la khiftu an yas'alani Allahu anha yaumal qiyamah. Maka aku khawatir, aku takut Allah akan menanyaiku tentangnya hari kiamat. Lima lam tuslih lahat tariq ya Umar. Kenapa kamu tidak memperbaiki jalan untuknya wahai Umar? Ini ketika hewan tersandung dan tergelincir di jalanan. Begitulah para sahabat sangat khawatir, sangat takut jika rakyat yang dipimpinnya memiliki jalan yang rusak. Maka dia takut, dikhawatir akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sekarang bagaimana posisi kita dari contoh para sahabat sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dari mana ketakwaan kita? Yang mana kita masih ketika melaksanakan pesta menutup jalan,
Ketika kita nongkrong di pinggir jalan, membuang sampah sembarangan sehingga mengganggu pejalan kaki yang lain. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita sekali lagi berpikir, kita buang jauh-jauh ego kita bahwa jalanan ini adalah ladang amal bagi kita. Kedepankan ketakwaan kita ketika berada di jalanan. Beramallah sebaik-baik mungkin. Jangan sampai kita termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan manusia yang memiliki jalan itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah walhamdulillahi rabbil alamin.